tadi ada 14 tulisan nih Mas Agung. Kemudian yang dimuat adalah 6 tulisan. Ini apa yang menjadi nilai tambah sehingga 6 tulisan ini layak masuk ke jurnal yang cukup bagus ini gitu? Ya, jadi dari 14 tulisan review itu yang layak untuk masuk atau lanjut ke mana proses review itu ada 9 sebenarnya. Oke. Ada 9. Kemudian tapi bukan berarti yang tidak masuk ke proses review itu tidak layak, tidak. Tetapi halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya Enat Sirkonga. Sobat PPATK, bersama kita sudah hadir Mas Agung Andiojoyo. Beliau Chief of Editor dari Journal of Anti-Money Laundering and Countering the Financing Terrorism. Ada juga Mbak Erly Armundini ya, Mbak Erly ya? Iya, betul Mbak. Apa kabar Mbak Erly? Alhamdulillah. Luar biasa. Ini teman kita Sobat PPATK yang mengelola ya jurnal yang mudah-mudahan bisa memberikan edukasi ya lewat jurnal ini kepada kita semua Sobat PPATK. Nah, di jurnal yang terbitan ketiga ini ya atau kedua? terbitan kedua setelah milenial itu Pak ya. Iya. Kalau di zaman dahulu ketiga Pak. Ketiga ya. Ketiga. Jadi Mbak Erly Armundini dan Mas Agung ini diberi tanggung jawab mengelola jurnal, dan di edisi kali ini ada 6 pembahasan ya. Pertama terkait dengan menyelamatkan hutan melalui instrumen pembayaran berkelanjutan dan penegakan hukum terhadap financial backers. Wah, ini berat ini Mas Agung nih, nanti tolong dijelaskan ya Mbak Erly. Ada juga badan hukum yayasan sebagai media tindak pidana pencucian uang, non-profit organisasi. Jadi edisi jurnal ini ada 2 bahasa ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian juga pencucian uang di negara-negara APEC, analisis model dari gravitasi tentang daya tarik dan pilihan tujuan. Iya. Betul. Gitu ya. Betul Pak. Lalu kemudian ada konstruksi hukum terhadap kewajiban koordinasi PPNS kepada kepolisian di dalam menyidik pencucian uang. Ada juga tulisan terkait dengan mengurai permasalahan hukum terkait transaksi keuangan dalam pencucian uang. Posibilitas penerapan in-rem asset forfeiture sebagai upaya aset recovery di Indonesia. Dan penulisnya juga ini penulis bagus-bagus ini ya. Dari luar semua Pak. Dari luar ya, dari luar PPATK maksudnya. Semua, iya betul Pak. Ada Profesor Ningrum Natasha Sirait ya. Yep. Dan banyak penulis yang punya nama lah ya. Yep. Betul. Nah, saya ke Mas Agung dulu nih Mas Agung. Ya, baik Pak. Apa filosofi dari terbitnya jurnal dari anti pencucian uang ini? Iya Pak. Terkait filosofi dari jurnal ini sendiri Pak, jurnal ini sendiri itu sebenarnya untuk menjawab tantangan PPATK Pak, untuk meningkatkan literasi publik sebenarnya Pak ya. Tapi publiknya yang publiknya spesifik ceritanya. Kalau misalkan kita bicara sebagai contoh podcast ini Pak. Kalau podcast ini kan secara umum untuk masyarakat siapapun bisa menikmati gitu Pak. Tapi ketika kita bicara dengan jurnal gitu, jurnal ini akan spesifik pada mereka yang memang memiliki interest pada penelitian, pertama itu. Kedua, karena di jurnal ini akan membahas berbagai macam hal terkait APU PPT, tapi dari sudut pandang ilmiah, yang itu sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan secara objektif, bisa digunakan bagi mereka, terutama di aparat penegak hukum nih Pak, untuk membantu pada saat melakukan tugas mereka ya di bidang penegakan hukum di TPPU TPT gitu Pak. Intinya di literasi itu, dan upaya kita untuk membantu mereka melaksanakan tugas dan fungsinya di APU PPT. Nah, mungkin secara
filosofis historis gitu, Mbak Erli yang lebih paham nih Mbak ya. Ya, Silakan Darli. baik. Terima kasih Mas Agung, Bang View. Izin coba menjelaskan kalau misalkan di tempat kami ini, di unit kami ada fungsi perpustakaan ya, Bang View. Nah, di sini fungsi perpustakaan ini adalah sebagai pusat pengembangan pengetahuan tentang APU PPT. Karena kita PPATK, berarti kita mendukung dari visi dan misi dari PPATK tentang anti pencucian dan pencegahan pendanaan terorisme. Nah, salah satu bentuk dari pengembangan literasi APU PPT itu adalah ya jurnal karya tulis ilmiah yang berupa jurnal AML CFD ini gitu Bang View. Oh, jadi ini bagian pengembangan dari Literasi. Iya, literasi. Salah satunya perpustakaan, ada jurnal, Iya, seperti itu gitu siap. ya. Luar biasa nih Pak Erli. Mas Agung. Baik Pak. Nah, untuk edisi yang kali ini apa aja tuh yang dibahas tuh? Jadi ini Bang View, ada 6 artikel sebenarnya yang dibahas di jurnal kali ini gitu. Dan yang cukup istimewa di jurnal kita yang kedua ini Bang View, sebelum kita membahas masing-masing artikelnya, di jurnal kita yang edisi kedua inilah kami akan berupaya untuk mencoba menyesuaikan standar dari pembuatan jurnal ini sesuai dengan akreditasi nasional maupun internasional. Oh, jadi udah terakreditasi ini ya? Belum. Menuju. Kita sudah mengikuti formatnya sesuai sudah dengan akreditasi. Sekarang syarat untuk akreditasi itu sebagai contoh akreditasi nasional ada namanya SINTA, Bang View. Itu syaratnya paling tidak jurnal ini sudah terbit 4 kali berturut-turut ya, 2 tahun ya Mbak ya, 2 tahun. Kalau kita terbit 2 kali setahun berarti 4 kali terbit. 4 kali terbit. Bang View. Jadi sekali lagi udah bisa dapat cinta dong nih. Sekali berturut-turut itu. Berturut-turut. Karena kalau yang pertama itu jedanya sekitar 15 tahun. Jadi sebenarnya memulai dengan yang edisi pertama yang Desember lalu. Saya promo sedikit nih. Yang pertama siap. tuh saya pemretnya. Wah. Chief of Editor. Gurunya langsung ini. Ya, ini yang pertama yang tahun 2008 untuk jurnal komunitas anti pencucian uang. Kemudian edisi yang selanjutnya nih tahun 2022 Desember 2022, dan ini yang terbaru kita yang Juni 2023. Ya, untuk Sebelum Mas Agung nih, Mbak Eri melanjutkan tadi ya, poin-poin dari pembahasan yang ada di jurnal. Tadi kan segmennya tuh terbatas ya, akademisi, penegak hukum gitu ya. Karena memang bahasannya cukup spesifik ya. Spesifik. Kalau nggak dibilang rumit ya. Tipis-tipis. Gimana tuh Mbak Erli? Persyaratan untuk sebuah tulisan itu dianggap ilmiah ya, yang layak masuk ke jurnal. Jadi Bang Fi izin menjelaskan sedikit tentang kaidah-kaidah atau karakteristik dalam penulisan karya ilmiah yang tadi ditanyakan, yaitu memiliki gaya selingkung di penulisannya, kemudian memiliki referensi, serta mengikuti author guideline yang sudah ada di yang diinformasikan biasanya ada di dalam OJS seperti itu, Bang View. Dan untuk prosesnya mungkin Mas Agung ada yang tambahkan, misalkan kayak harus di-review. Tadi Mbak Erli bilang OJS itu maksudnya di ini Pak, website jurnalnya itu sendiri Pak. Jadi di sana kalau misalkan penulis ingin mensubmit tulisannya, tinggal datang ke alamat mungkin di bawah ini, nanti bisa kelihatan ya di journal.ppatk.go.id gitu. Jadi di sana kalau misalkan kita masuk ke website tersebut, sebelah kanan ada menu author guidelines. Itu ada aturan-aturan yang harus diikuti seorang penulis kalau ingin mensubmit artikelnya di jurnal kami, jurnal kita ya, jurnal AML Safety Journal. Nah, dari template juga ada template-nya di sana. Mau template bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Jadi tinggal pilih tulisannya mau seperti apa gitu Pak ini. Kalau bahasa Indonesia ada template bahasa Indonesianya. Ya, yang karena translate ke bahasa Inggris
penulis atau nah ini Pak, dari ini editor? betul. Ini Bang Vio yang membedakan kita dengan jurnal lain di luar. Jadi kalau di jurnal lain mungkin kita akan penulis akan mencari ini ya, mencari translator gitu ya. Kalau misalkan tulisannya ternyata draftnya itu bahasa Indonesia tapi di jurnalnya itu ternyata diminta untuk bahasa Inggris. Tapi kalau di kami silahkan mensubmit bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, cuma 2 bahasa itu, jangan bahasa Cina ya. Itu nggak akan ditranslate kami ya. Nah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nanti kami ada tim yang mentranslate itu ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi cukup salah satu bahasa aja yang dipilih, nanti kami akan mentranslate. Iya, izin menambahkan dikit boleh Bang Vio. Jadi karena emang kita terbitannya dalam 2 bahasa, jadi siapapun yang mengirimkan nanti akan diterbitkan dalam 2 bahasa. Jadi misalkan mengirimkan artikel dalam bahasa Indonesia, nanti kita yang akan menjadikannya itu jadi 2 bahasa seperti itu. Begitupun sebaliknya jika artikel yang datang dari misalkan dari penulis luar seperti itu yang berbahasa Inggris, nah nanti kita juga akan menerbitkannya juga dalam bahasa Indonesia. Jadi kita di jurnal kita ini jurnal yang diterbitkan dalam 2 bahasa. Seperti itu, Bang. Kembali ke substansi ya dari tulisan yang ada itu. Mungkin bisa dijelaskan kenapa pilihan dari banyak tulisan ini 6 tulisan itu yang dimuat? Iya. Jadi prosesnya cukup panjang sih, Bung Vio. Pertama memang proses itu kan untuk menjaga kualitasnya. Jadi kami ada 3 saringan, Bung Vio. Pertama ketika tulisan masuk itu akan kami lakukan initial review istilahnya. Initial review ini kami lakukan bersama tim managing editor gitu untuk menentukan bahwa tulisan tersebut sudah layak tidak fokus dan skopnya dengan jurnal kita. Kedua, dari similarity index. Jadi similarity index itu menunjukkan bahwa apakah tulisan ini pernah diterbitkan sebelumnya atau mengambil tulisan orang gitu. Jadi kalau misalkan similarity indexnya itu di atas angka 50%, itu kami kembalikan ke penulis untuk minta perbaiki itu, Bung Vio. Tapi kalau misalkan di bawah itu kita proses untuk selanjutnya. Nah, tahapan selanjutnya itu adalah tahapan rapat dewan editor. Nah, kemarin kebetulan di edisi sebelumnya kita ada 17 tulisan ya Mbak Eli ya? Iya, 17 tulisan. 17 tulisan yang masuk. 17-an itu 6 yang layak muat atau memenuhi kriteria atau sebenarnya ada 9 Bung Vio. Oke. Jadi ada 17 tadi, 2 tidak lolos similarity index. Nah, kemudian 1 itu tidak sesuai focus and scope dari initial review. Lanjut ke ke rapat dewan editor, itu ada 14 tulisan pada waktu itu nggak salah. Dari 14 tulisan kedrop lagi itu, tinggal 9. Nah, 9 tulisan inilah yang akhirnya direview oleh reviewer termasuk Bung Vio. Ini yang mereview. Dapat 2 tulisan di review. Oke. Ini sobat PPATK cukup banyak ya minat dari para penulis untuk bisa dimuat di jurnal yang cukup walaupun baru tapi cukup punya integritas lah, kira-kira seperti itu ya. Tadi ada 14 tulisan nih Mas Agung, kemudian yang dimuat adalah 6 tulisan. Ini apa yang menjadi nilai tambah sehingga 6 tulisan ini layak masuk ke jurnal yang cukup bagus ini gitu? Ya, baik Bung Vio. Jadi dari 14 tulisan Bung Vio itu yang layak untuk masuk atau lanjut ke proses review itu ada 9 sebenarnya Bung Vio. Oke. Ada 9. Kemudian tapi bukan berarti yang tidak masuk ke proses review itu tidak layak, tidak. Tetapi perlu pendalaman lagi dan ada 1 tulisan Bung Vio menarik di sana di antara yang tidak masuk review. Karena berbicara dengan TBML yang mana itu sebenarnya masih jarang dibahas di di Indonesia, dalam konteks Indonesia. Dan masukan dari dewan editor pada saat itu untuk meminta penulis lebih mengelaborasi itu
lebih spesifik gitu. Lebih spesifik. Nah, itu sudah kami kembalikan ya Mbak Eli. Iya, betul. Dan penulisnya sih Berkenan untuk lebih spesifik. Kita tunggu di edisi berikutnya itu Bung Vio nanti seperti apa. Nah, kemudian dari 6 tulisan yang lolos review itu semuanya cukup menarik ya dari sisi ini ya, dan cukup beragam sebenarnya dari dari pokok bahasannya. Ada yang bicara terkait dengan aset forfeiture, perampasan aset gitu. Kemudian ada yang berbicara terkait dengan tindak pidana kehutanan. Tapi sebenarnya pendanaan pidana kehutanan gitu. Sebetulnya beliau ini, penulis ini ingin memberikan insight kepada aparat penegak hukum bagaimana sih kalau misalkan mempidanakan kalau dia bilang financial backers gitu untuk pidana kehutanan gitu. Itu instrumennya apa gitu. Kebetulan ini penulisnya dari KLHK langsung ini, yang beliau itu penyidik PNS di sana. Nah, mungkin dari pengalaman beliau tuh dituangkan dalam bentuk tulisan ini. Cukup bagus juga ini Bung Vio. Terus kemudian ada Prof Ningrum Natasha Sirait ya. Dari beliau itu guru kita ya. Iya. Nah, ini juga cukup menarik karena beliau membedah terkait dengan NPO ya. Ya, NPO. Jadi di sini NPO. Badan Hukum Yayasan sebagai media tindak pidana pencucian uang. Jadi NPO yang ada di Indonesia gitu ya, betul. Mas Agung. Dalam bentuk yayasan. Nah, jadi di artikelnya beliau ini, gitu ya, beliau itu memberikan tinjauan mendalam ya, bagaimana pengaturan hukum yayasan, terus kemudian memetakan faktor resiko dari yayasan ini, dan bagaimana sih upaya mencegah dan memberantas TPPU di yang terjadi di NPO ini gitu. Dan di dalam tulisan itu digali nggak seperti apa digali aturan-aturannya yayasan itu melakukan pencucian uang? Betul. Ada salah satu contoh ininya, kasus. Kalau kasusnya juga diulas oleh beliau juga. Nah, kemudian begini Bung Vio, dari sudut pandang kami sebagai pengelola jurnal, dari 6 artikel yang masuk itu 5 artikel diantaranya berbicara terkait dengan hukum. Ada satu tulisan Pak dari rekan kita di KPK ya Mbak Elia. Ya, judulnya itu Mbak. Pencucian uang di negara-negara APEC. Jadi ini analisis model gravitasi tentang daya tarik dan pilihan tujuan. Nah, jadi di tulisan ini agak berbeda nih Bung Vio dengan kelima tulisan lainnya gitu ya. Di tulisan ini rekan-rekan kita di KPK itu ingin menunjukkan bahwa posisi suatu negara gitu ya, relatif terhadap negara lainnya itu ada hubungannya dengan kemungkinan si negara itu menjadi tempat pencucian uang gitu. Secara mudah seperti itu. Nah, di sini rekan-rekan kita dari KPK membangun model. Oke, Indonesia di antara negara APEC itu posisi seperti apa sih, dari jaraknya, dari besaran ekonominya gitu ya, dari besaran perdagangannya, itu semua diramu oleh mereka, diukur sedemikian rupa sehingga Indonesia ini memang punya potensi yang cukup besar menjadi tempat pencucian uang berdasarkan kriteria yang dilakukan. Betul. Nah, artinya apa? Bahwa dari hubungan antara Indonesia dengan negara-negara APEC itu selain melahirkan mungkin perdagangan yang legal gitu ya, hubungan ekonomi yang baik ya, pertukaran informasi yang cukup intens, itu juga ada loh potensinya gitu ya. Potensinya yang mana itu bisa diukur dari sana. Itu bagus di sana. Kalau misalkan nanti pembaca ingin melihat lebih detail, itu juga digambarkan juga di sana dengan diagram-diagram hubungan antar negara itu, sehingga visualisasinya cukup bagus ini Bung Vio. Ini Mbak Erik, kalau Sobat PPATK mau akses dari jurnal yang ada ini, mudahnya seperti apa tuh? Untuk artikel-artikel yang sudah terbit ini bisa diakses di journal.ppatk.go.id. Nah, di situ lengkap semua untuk artikel-artikel kita tentang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APO PPT), bisa diakses di kanal jurnal tersebut. Oke.
bisa dilanjut tadi Mas Agung, pembahasan-pembahasan yang lain ya, atau ada yang menarik dari pencucian uang di negara-negara APEC tadi itu apa lagi itu? Ya, dari sana bisa kelihatan ya tadi yang seperti kami sampaikan gitu, bahwa dengan model ini sebenarnya bisa direplikasi sebenarnya. Kalau misalkan ada penulis lain di luar sana punya keinginan untuk mengukur seberapa potensikah gitu ya suatu negara, misalkan negara di Eropa atau di Timur Tengah misalkan ya, itu menjadi tempat pencucian uang gitu, atau nggak usah jauh-jauh nih, di negara kita aja, suatu provinsi atau suatu kota misalkan ya, dilihat potensinya atau peluangnya gitu untuk menjadi tempat pencucian itu seberapa besar, itu bisa mereplikasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman KPK ini. Jadi teman-teman bisa mengulik lah ini artikel ini, menjadikan salah satu rujukan yang cukup bagus untuk membangun model itu dengan studi kasusnya sendiri gitu. Oke. Nah, kemudian ada juga di sini terkait dengan yang konstruksi hukum terhadap kewajiban koordinasi PPNS nih pada kepolisian, yang ditulis oleh Hasrina Nurlaili. Nah, ini beliau dari Universitas Indonesia. UI ya? Iya. UI. Universitas Indonesia Pak Bung View. Nah, ini beliau ingin menunjukkan bahwa dengan konstruksi hukum yang ada nih, dengan Undang-Undang Nomor 8, kemudian juga putusan Mahkamah Konstitusi MK ya nomor 15 tahun 2021, itu kewenangan PPNS sebagai penyidik tindak pidana asal itu seperti apa sih gitu, dan harus berkoordinasi dengan kepolisian Republik Indonesia ya, Polri gitu ya, dalam menyidik pencucian uang itu juga seperti apa. Nah, ini beliau mencoba menggali kewenangan tersebut gitu dari perspektif tadi undang-undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Di sana beliau membahas lebih dalam dan apa sih strategi yang bisa dilakukan sehingga bisa memaksimalkan kewenangan yang ada itu bagi PPNS. Oke, gitu. Jadi sobat PPATK, memang PPNS ini dapat menyidik terkait dengan tindak pidana pencucian uang setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi ya. Betul. 2 tahun yang lalu ya. Jadi ini sesuatu yang baru gitu ya. Oke, terus apalagi tuh yang bahasan menarik di jurnal ini, Mas Agung? Ya, nah ini terkait dengan perampasan aset nih, Bung View. Jadi di in rem asset forfeiture gitu, yang ditulis oleh Desi Fitriani dan Muti Ahmadzaro. Ini mereka mencoba untuk memaksimalkan potensi perampasan aset dengan pendekatan yang cukup berbeda gitu. Nah, mereka itu melihat ini yang terjadi saat ini ketika di banyak kasus hukum yang dilakukan pendekatannya dengan kendala pada saat melakukan perampasan aset atau aset recovery itu ada di metode in personamnya gitu. Nah, sementara mereka menawarkan nih di sini ada suatu pendekatan lain loh yang lebih efektif untuk melakukan aset recovery gitu. Yang mereka ini yang ditawarkan itu istilahnya in rem asset forfeiture gitu. Jadi perampasan aset yang secara in rem. Nah, ini di sini diklaim sama penulisnya nih kalau dengan in rem asset forfeiture itu lebih baik dibandingkan dengan in personam, dan itu juga menjawab tantangan ke depan yang mungkin dihadapi pada saat melakukan asset recovery. Oke, sobat PPATK, ini saya lihat ya susunan dari pengelola jurnal anti pencucian uang dan pendanaan terorisme ini, di mana ada pengarahnya Bapak Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, penanggung jawabnya Pak Supriyadi ya sebagai Kepala Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang Pendanaan Terorisme dari PPATK. Kemudian
editor in chief itu Mas Agung sendiri ya, Agung Andio Jaya ya. Kemudian ada managing editornya Dimas Ken Syahrir. Ya, betul. Lalu kemudian editorial board membersnya itu ada Ari Afriansah dari Universitas Indonesia. Ya, betul. Kemudian ada Prosper S. Magucu, Queen's Ya. University Amsterdam, Belanda. ya. Oh, jadi Betul. dari luar juga ada ya? Ada Ada, dari Belanda luar. ya. Ada Ibu Yeti Komalasari Dewi dari Universitas Indonesia. Ada Garda T. Paripurna dari Bank Indonesia. Ada Theodora Hadumawan Siagian, Badan Pusat Statistik. Ada Fitri Kartiasi, Badan Pusat Statistik. Ada Fitri Adi Muslim dari PPATK. Aditya Abdiansa Afandi dari PPATK, dan reviewnya juga banyak nih. Baru banyak. Betul. Dalam Betul maupun Bang luar Pio. negeri. Dari dalam dan luar negeri ya. Oke ya. Iya. Ada Profesor Ningrum Natasha David Price dari Charles Darwin University Australia ya. Australia, Iya. betul. Kemudian ada Rijat Jatu Winardi dari UGM, Paku Utama. Ada Evi Al-Kafiati dari BI. Ada Arya Dilah Hidayat dari Universitas Sriwijaya. Ada Cahya Irawadi Universitas Pajajaran. Denny Retno Tama Kroll. Kroll. Ini Kroll apa konsultan ya? Konsultan. Dia profesional, di kalangan profesional. Oke. Praktisi. Ada M. Natsir Kongah. Ada Muhammad Afdal Dianwar. Sedang di Associate Managing Editor dan Sekretariat Mbak Erli sendiri ya. Iya, Bang Pio. Erli Siap. Armundini. Kemudian Novantoni dan Mulyana. Iya. Nah, oke. Tadi banyak juga yang belum terelaborasi ya. Misalnya mengurai permasalahan hukum terkait transaksi keuangan dalam pencucian uang. Ini seperti apa nih Mas Agung? Baik, terkait artikel yang berjudul mengurai permasalahan hukum terkait dengan transaksi keuangan dalam pencucian uang, ini ditulis oleh Bu Goli Sanawati ya. Iya, Mbak Lia. Bu Goli Dan beliau Sanawati. itu dari Universitas Surabaya. Surabaya. Jadi tulisan ini berawal dari mungkin ini ya, pemikiran beliau terkait dengan apa yang dihadapi oleh pihak pelapor, Bung Pio, pada saat melayangkan laporan transaksi keuangan mencurigakan. Gitu. Karena menurut beliau dari kacamata beliau gitu ya, terkait dengan konsistensi dan efektivitas pemaknaan perumusan TKM ya, transaksi keuangan mencurigakan ini masih ada yang perlu disempurnakan gitu. Yeah. Kenapa? Karena kalau misalkan hal ini dibiarkan, kata beliau nih, itu si pihak pelapor itu akan mengalami kebingungan nih di sana, tapi dalam konteks hukum. Gitu. Dan beliau menyodorkan reformulasi atas aturan TKM yang ada saat ini, gitu ya, sehingga katanya pihak pelapor itu akan terhindar dari pertentangan makna. Kalau bahasa hukumnya katanya gini, lex superior derogat legi inferiori gitu. Nah, kalau pengen tahu membaca, silahkan mendownload artikelnya dan dibaca lebih detail di sana. Itu apa yang dimaksud dengan hal itu dan apa yang akan terhindar ketika reformulasi yang ditawarkan oleh Bu Goli Sanawati ini bisa diterapkan seperti itu. Nah, ini cukup menarik ya dari bahasan-bahasan yang dilakukan oleh para penulis nih Sobat PPATK. Jadi Anda yang kaum akademisi, penegak hukum, termasuk jurnalis ya, teman-teman wartawan, ini kalau ini sesuatu yang menambah wawasan, pengetahuan ya untuk bisa dibaca. Mungkin Mbak Erli ada pesan ke Sobat PPATK lagi? Iya, Bang Pio, terima kasih. Jadi kepada Bapak Ibu penulis dari akademisi, kemudian dari aparat penegak hukum ya, atau yang membidangi tentang anti pencucian uang, mungkin bisa ikut berpartisipasi menulis artikel di jurnal kami, di jurnal AML Safety Journal ini. Kami tunggu untuk
terbitan selanjutnya yang paling dekat ini adalah untuk di terbitan bulan Desember. Seperti itu. Kalau ininya bagaimana tuh? Apresiasi terhadap Ya, apresiasinya nggak kaleng-kaleng nih Bang Biu. Kita memberikan apresiasi juga kepada penulis yang mengirimkan artikelnya, setiap artikel yang terbit di jurnal kami. Demikian Bang. jumlahnya nggak kaleng-kaleng ya? Nggak kaleng-kaleng. Kalau pengen tahu silakan Silakan. tulisan ya. Iya. Seperti itu. Oke sobat PPATK, semangat menulis ya, supaya otak juga terus terasa. Jumpa lagi kita di Jumatan, jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?